Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi makalah kami yang berjudul Sumber-sumber Ilmu Komunikasi Islam. Di sini kami menganggotakan 3 mahasiswa. Yang pertama yaitu saya sendiri, Irfan Al-Muta, dengan NIM 20153, saudari Putri Rizky Ramayati dengan NIM 20175, dan yang terakhir yaitu saudara Mustajib Mila dengan NIM 20114. Langsung saja pada pembahasan yang pertama, yaitu pengertian komunikasi Islam. Islam adalah agama yang rahmatan lil alamin, yang artinya Islam membawa rahmat bagi semua makhluk yang ada di muka bumi ini. Dalam Islam, manusia diajarkan untuk saling berkomunikasi sesama manusia. Di sisi lain juga, komunikasi dipandang suatu usaha untuk membangun hubungan yang vertikal dengan Allah dan horizontal dengan sesama manusia. Ada beberapa kunci dalam Al-Quran tentang melakukan komunikasi dalam Islam, seperti yang pertama yaitu al-bayan, yang artinya sebuah kemampuan berkomunikasi. Yang kedua, al-qaul, sebagai kemampuan berkata hal yang benar. Selanjutnya yaitu ada sumber komunikasi Islam. Nah, dalam Islam terdapat 2 sumber, yaitu Al-Quran dan Al-Hadis. Dan yang pertama, pembahasan pertama yaitu Al-Quran. Definisi Al-Quran menurut etimologi bentuk masdar dari kata qara'a yang merupakan qira'atan wa qur'anan, yang artinya menghimpun dan menyatukan. Menurut bahasa, himpunan huruf-huruf dan kata-kata yang menjadi satu ayat, ayat-ayat menjadi satu surah, dan surah-surah yang menjadi suatu mushaf Al-Quran. Sedangkan menurut terminologis, firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan kepada Rasulullah SAW melalui malaikat Jibril sebagai sumber yang otentik dan isinya yang mengandung banyak mukjizat. Dan juga jika kita mengamalkan isinya akan mendapatkan pahala. Maka Al-Quran yang paling layak menjadi sumber komunikasi Islam dan sangat potensial memberikan kontribusi dalam perkembangan ilmu komunikasi secara umum. Baiklah, materi berikutnya yaitu fungsi dari Al-Quran. Di sini terdapat 3 fungsi. Pertama, Al-Huda atau petunjuk. Fungsi Al-Quran sebagai petunjuk banyak sekali dalam Al-Quran. Salah satunya terdapat dalam Al-Quran surah Al-Isra, yang artinya sesungguhnya Al-Quran memberikan petunjuk kepada jalan yang memberi kabar gembira kepada orang-orang mukmin yang mengerjakan amal solih, bahwa bagi mereka ada pahala yang benar. Selanjutnya yaitu Al-Furqan. Al-Furqan menjelaskan kepada kita mana yang baik dan mana yang tidak baik, mana yang halal, mana yang haram, mana yang boleh dan mana yang tidak boleh. Dengan demikian, seorang muslim memiliki ciri khas yang berbeda dari yang lain dalam hal berkomunikasi, yaitu menjadikan komunikasi sebagai suatu ibadah tersendiri. Terakhir yaitu al-sifa. Sifa sendiri memiliki arti sebagai obat. Kita sebagai manusia merupakan makhluk yang lemah yang tidak luput dari yang namanya sakit. Sakit dalam komunikasi Islam sendiri yaitu pada saat kita melakukan komunikasi, ternyata komunikasi tersebut tidak berjalan baik dan hati kita bisa saja terluka akibat komunikasi tersebut. Dengan fungsi Al-Quran sebagai syifa ini, kita akan menjadikan Al-Quran sebagai penyejuk hati sehingga bisa memberikan obat yang terbaik bagi hati kita yang terluka. Oke, selanjutnya yaitu mengenai ayat-ayat yang berkaitan dengan komunikasi. Yang pertama, ayat tentang hiwar dan jidal terdapat pada Al-Quran surah Al-Mujadalah ayat 1. Yang kedua, ayat tentang bayan terdapat pada Al-Quran surah Ar-Rahman ayat 1-4.
Yang ketiga, ayat tentang takzir terdapat dalam Al-Quran surah Al-A'la ayat 9. Yang keempat, ayat tentang tablik terdapat dalam Al-Quran surah Al-Ma'idah ayat 67. Dan yang terakhir adalah ayat tentang busyra terdapat dalam Al-Quran surah Yunus ayat 62 sampai 64. Selanjutnya, sumber komunikasi Islam yang kedua adalah Al-Sunnah. Para ulama hadis sepakat bahwa arti dari Al-Sunnah berkaitan erat dengan dua makna, yaitu pertama Al-Sirah au Al-Tariq, Hasanah am Sayyiyah, Sirah dan Torikah, yang berarti jalan kehidupan atau sebuah metode, mana yang baik ataupun mana yang buruk. Makna yang kedua yaitu Al-Tariqah, Al-Mahmudah, Al-Mustaqim, yaitu jalan kehidupan atau metode yang lurus dan terpuji. Fungsi sunnah adalah sebagai tafsir bagi Al-Quran yang mengungkapkan rahasia yang dikandung dalam Al-Quran dan menjelaskan kehendak Allah dalam kehendaknya maupun perintahnya. Melanjutkan yaitu sumber ilmu komunikasi dalam Islam, yaitu yang ketiga adalah kitab-kitab para ulama. Yang pertama ada kitab Ihya Ulumuddin karya Imam Abu Hamid, membahas komunikasi Islam tentang afat al-lisan atau penyakit lisan. Lalu yang kedua ada kitab para ulama Minhaj al-Ghasidin karya Al-Maqdisi, membahas tentang afat al-lisan atau penyakit lisan. Lalu kitab yang ketiga ada juga Riyadhus Shalihin karya Imam Nawawi yang membahas tentang al-sida, kejujuran, nasihat, jalan membuat kebaikan dan lain-lain. Yang keempat adalah kitab Afat al-Lisan Fidau Al-Quran wa Al-Sunnah karya Said bin Ali, menjelaskan tentang ghibah, adu domba, dan lisan kotor. Lalu yang terakhir ada kitab dari Adab al-Lisan karya Abu Anas Al-Nabhani, membahas etika manusia dalam menggunakan lidahnya. Lalu sumber yang terakhir adalah ilmu komunikasi, yang mana ilmu komunikasi pada dasarnya mempunyai ciri yang sama dengan pengertian ilmu secara umum. Yang membedakannya adalah pada objek kajiannya, di mana perhatian dan telaah difokuskan pada peristiwa-peristiwa komunikasi antar manusia. Mengenai hal itu, ada yang menyatakan bahwa ilmu komunikasi adalah suatu pengamatan terhadap produksi, proses, dan pengaruh dari sistem-sistem tanda dan lambang melalui pengembangan teori-teori yang dapat diuji dan digeneralisasikan dengan tujuan menjelaskan fenomena yang berkaitan dengan produksi, proses, dan pengaruh dari sistem-sistem tanda dan lambang. Secara umum, ilmu komunikasi adalah pengetahuan tentang peristiwa komunikasi yang diperoleh melalui suatu penelitian tentang sistem, proses, dan pengaruhnya yang dapat dilakukan secara rasional dan sistematis. Cara kebenarannya dapat diuji dan digeneralisasikan. Ilmu komunikasi dengan karakteristiknya seperti di atas sangat bermanfaat dalam membangun ilmu komunikasi Islam. Banyak hal yang bermanfaat yang telah disumbangkan oleh ilmu komunikasi, terutama dalam kajian empiriknya. Karena pertimbangan itulah, dalam membangun ilmu komunikasi Islam, kita sangat memerlukan ilmu komunikasi umum. Mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.